Selamat pagi Michelle. Selamat pagi Kak Dio. Michelle, tahu nggak nama anak Abraham itu siapa? Siapa ya? Yakub. Salah, Shell. Siapa ya? Esau? Kurang tepat, sedikit lagi. Ya teman-teman bantuin aku dong. Kasih clue dong Kak Dio. Oke, hurufnya itu dari I. Apa ya kira-kira? Ismail. Salah, Shell. Apa dong? Nama anak Abraham itu Ishak. Nah, ngomong-ngomong nih, Shell ya. Kak Dio jadi ingat cerita tentang Abraham dan Ishak. Oh gitu. Michelle udah pernah dengar? Belum deh kayaknya. Kalau adik-adik di rumah udah pernah dengar belum? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Ajak mama papanya, yuk berdiri yuk. Yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar puji Tuhan. Yeay. Hooray. Oke, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik sama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu penyembahan kita, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, Persembahanku ini. ku ingin Engkau menerima korban syukurku,
kita mau melanjutkan cerita Kak Dio tadi tentang Abraham dan Ishak. Silakan Kak Sheryl. Silakan. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mari kita ucapkan terima kasih kepada Kak Dio dan Michelle yang sudah memimpin pujian penyembahan kita hari ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk duduk dengan tenang. Kupingnya atau telinganya dibuka lebar-lebar, ya. Matanya dibelo-beloin. Tujuannya apa sih adik-adik? Supaya adik-adik bisa mendengar dan melihat, juga mengerti firman Tuhan dengan baik. Kalau ada temennya, kakak adiknya di samping kanan kiri, bilang nih colek, ayo kita dengerin firman Tuhan yuk bersama-sama. Oke? Udah siap semuanya? Kalau udah siap, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham, tetapi Abraham dan istrinya, Sarah, sudah terlalu tua untuk punya anak. Abraham dan Sarah tetap percaya akan janji Tuhan. Dan ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, mereka akhirnya diberikan seorang anak. Dan mereka menamakan anak itu Ishak. Lalu ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji iman Abraham. Abraham harus membawa Ishak ke Gunung Moria dan membunuh Ishak sebagai korban bagi Tuhan. Abraham sangat bingung, tetapi ia tetap percaya pada Tuhan. Keesokan harinya, Abraham segera menyiapkan kayu bakar, pisau, obor, dan segera mengajak Ishak untuk naik ke Gunung Moria. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya, "Di manakah anak domba yang akan kita persembahkan?" Lalu Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan." Padahal Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Sesampainya di sana, Abraham langsung mengikat Ishak di atas kayu bakar yang telah ia bawa, dan Abraham mengangkat pisau dan siap untuk memotong anaknya. Namun tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berseru, "Abraham, Abraham!" Lalu Allah berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, sebab aku telah mengetahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan Ishak kepadaku." Lalu Abraham melihat ada domba yang tanduknya tersangkut di semak, dan Abraham langsung mempersembahkan domba itu sebagai ganti Ishak. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota. Karenamu lah semua bangsa akan mendapat berkat, karena engkau telah mendengarkan dan taat kepada firman-Ku." Lalu Abraham dan Ishak kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Nah, gimana adik-adik cerita firman Tuhannya? Tadi kita sudah mendengarkan tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi kenapa ya? Kok Abraham mau sih membunuh Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan? Padahal kan Abraham sudah menunggu Ishak sejak lama, dan dia baru bisa mendapatkan Ishak setelah usianya 100 tahun, setelah dia sudah kakek-kakek. Tapi kenapa sih ketika Tuhan suruh Abraham untuk membunuh Ishak, kok Abraham mau? Ternyata jawabannya adalah karena Abraham memiliki sikap yang taat. Taat kepada firman Tuhan
taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, karena Abraham sangat percaya dan Abraham juga sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi dia rela dan juga dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, seperti apa yang dilakukan Abraham, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru yang ada di sekolah, dan juga kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Karena dengan menjadi taat, kita akan menjadi anak-anak yang tidak akan gampang mengeluh, dan kita akan melakukan sesuatu dengan segenap hati. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa tertanam, berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala yang telah Engkau ajarkan, segala hal-hal baru Tuhan yang telah kami dapatkan. Kiranya firman Tuhan-Mu bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi anak yang taat, kami bisa menjadi anak yang patuh kepada sekeliling kami, dan juga kami menjadi anak yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, berkati ibadah ini sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang mari kita melihat presentasi selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Celi untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kau yang percaya, kita semua sangat diberkati tentang cerita ketaatan Abraham terhadap Tuhan. Yuk, mari adik-adik, Kak Oyen mau sama-sama mengingatkan kita semua dan mengencourage kita semua untuk memiliki ketaatan dan kepercayaan seperti Abraham. Nah, hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Minggu pertama itu biasanya kita sebut sebagai minggu misi. Nah, Kak Oyen mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk memberikan persembahan. Kita biasanya kalau ibadah offline, kita menaruh setiap persembahan misi di celengan ini. Nah, adik-adik masih ingat kan persembahan misi yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan selama ini? Itu sangat memberkati banyak orang. Nah, hari ini Kak Oyen mau menghimbau kita semua, mau mengajak kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberi persembahan, Kak Oyen membacakan satu ayat firman Tuhan, yaitu di 1 Tawarik 16 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari adik-adik, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun hanya di dalam online. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau ada dimanapun adik-adik berada saat ini di rumah masing-masing. Bapa, saat ini kami mau memberikan persembahan, biar persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh memperlebar kerajaan surga dimanapun Tuhan. Kami percaya biar Tuhan lewat persembahan ini Tuhan disukakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan Injil kerajaan surga boleh diberitakan sampai di pelosok bumi manapun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biar doa ini kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Setelah ini kita mau lihat aktivitas minggu lalu dan ayat hafalan minggu ini. Mari sama-sama kita simak.
Wah, aktiviti teman-teman semua keren-keren ya. Jangan lupa minggu ini kirim lagi ya aktivitinya ke kakak Sunday School. Sebelum kita lihat apa yang bakal dibikin sama Kalisa, kita mau belajar ayat hafalan baru yang diambil dari Yohanes 8:47a. Penasaran? Yuk nyanyiin bareng-bareng. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Yohanes 8:47a. Teman-teman jangan lupa dilatih lagi ayat hafalannya dan dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Nah, abis ini kita langsung aja ke Kalisa. Kira-kira mau bikin apa ya? Yuk lihat bareng-bareng. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Lisa. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana Abraham taat adik-adik. Ketika Tuhan Yesus meminta persembahan kepada Abraham, yaitu Ishak, Abraham taat adik-adik. Dan ketika Abraham sudah selesai mempersiapkan persembahannya, ternyata Tuhan Yesus menyediakan domba adik-adik sebagai ganti Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sekarang kakak Lisa mau mengajak adik-adik semuanya untuk membuat seekor domba. Dan contoh dombanya seperti ini adik. Nah, seperti ini. Yang lebih menarik lagi, dombanya, kepala dombanya ini bisa bergerak adik-adik. Tuh, lucu sekali kan adik-adik? Bisa mundur, bisa ke depan, dan bisa ke samping dan ke kanan. Baiklah adik-adik, pada penasaran kan caranya gimana? Simak video berikut ini. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Kita lem kertasnya, kertas folionya kita lem. Lemnya bisa melingkar ya adik-adik, supaya nanti kita lebih mempermudah untuk menempel kapasnya. Sudah kita lem, selanjutnya kita ambil kapas dan kita tempel. Ini kita tempel sesuai lingkarannya adik-adik. Untuk ukuran kapasnya ini sesuai karya adik-adik masing-masing ya. Kita akan membuat kepala dombanya. Kakak menggunakan double tip biar rapi adik-adik. Kita gambar terlebih dahulu. Guntingnya harus sesuai dengan lingkaran yang sudah kita buat ya adik-adik. Kepalanya sudah jadi. Selanjutnya kakak akan menempelkan mata beruangnya. Kalau adik-adik tidak mempunyai mata seperti ini, adik bisa menggunakan kertas HVS, gunting, dan adik-adik tempel.
Dan kita akan membuat telinga dombanya. Kita gunting terlebih dahulu dengan ukuran lebih panjang. Kita rapikan ujungnya dan kita bagi dua, kita gunting dan kita tempel adik-adik. Tempelnya di belakang ya adik-adik, di belakang kepalanya. Nah, seperti ini. Adik-adik, sekarang kita tempel. Jangan lupa dilem terlebih dahulu. Adik-adik, selanjutnya kita akan membuat kaki dombanya. Kita gunting menggunakan kertas origami yang berwarna hitam. Kita rapikan ujungnya. Jadi kita gunting menjadi dua bagian. Dilem. Kita masukin ke dalam kapasnya. Dan ditempel ya adik-adik. Dombanya sudah selesai adik-adik. Selanjutnya kita akan membuat rumputnya. Kita lipat kertasnya origami berwarna hijau. Kita gunting. Untuk anak-anak kelas kecil, guntingnya boleh minta dibantu dengan papa mama ya. Kita lipat adik-adik. Kita lipat. Setelah dilipat, kita gunting. Tapi guntingnya jangan sampai putus ya adik-adik. Guntingnya jangan sampai putus. Tempelannya. Kita lipat lagi dan kita gunting. Guntingnya juga tidak boleh sampai habis ya adik-adik. Langkah selanjutnya kita akan menulis nama adik-adik. Kakak akan menulis kakak, yaitu Abraham. Adik bisa nulis nama adik-adik dan sambungnya mau tas seperti Abraham. Aktivitinya sudah selesai adik-adik. Gimana adik-adik? Sudah selesai semua belum aktivitinya? Kalau adik-adik sudah selesai, jangan lupa difoto, di-share, dan kirim ke Instagram gereja. Dan jangan lupa adik-adik, di sini jangan lupa ditulis sama adik-adik
Contohnya seperti Lisa mau taat seperti Abraham. Dan sebelum kita mengakhiri aktiviti kita pada pagi hari ini, Kakak Lisa mengingatkan, ketika adik-adik keluar rumah, jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih adik-adik. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Dadah.